Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara dalam acara obrolan kita. Pada obrolan kita kali ini saya akan coba membahas bagaimana sih kita cara mencari luas di bawah kurva normal. Sebelum kita lanjutkan, coba saya akan tampilkan PPT yang berkenaan dengan masalah ini. Saudara, distribusi normal atau biasa yang kita sebut kurva normal, kurva distribusi normal merupakan distribusi yang sering kali kita gunakan di dalam pengujian hipotesis ataupun penentuan interval kepercayaan atau biasa kita katakan inferensi statistika. Jadi distribusi normal ini atau kurva normal ini biasa kita gunakan di dalam melakukan inferensi secara statistika. Lalu bagaimana saudara cara mencari distribusi luas daerah di bawah distribusi kurva normal ini? Ya, baik, akan coba saya lanjutkan. Jadi saudara, secara matematis bentuk distribusi dari kurva normal ini ataupun bentuk fungsi distribusi normal ini dengan rata-rata mu dan variansinya sigma kuadrat, yang mana biasanya ini dinotasikan dengan n mu, sigma kuadrat. Ya, ini diberikan dengan rumus ini, fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi e pangkat min setengah x min mu per sigma, kemudian kita kuadratkan. Di mana x-nya ini berjalan mulai dari negatif tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Saudara, tentu saja dengan melihat bentuk distribusi ini atau fungsi distribusi ini, kita bisa simpulkan bahwa nilai dari mu, ya, nilai dari mu bisa mulai dari negatif tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga. Sedangkan nilai dari sigma yang merupakan akar dari sigma kuadrat merupakan nilai-nilai yang positif. Jadi dia bisa saja nilai dari sigma ini adalah lebih besar atau sama dengan 0. Jadi sekali lagi, bagaimana sih bentuk fungsi distribusi normal ini dengan rata-rata mu dan variansinya sigma kuadrat? Itu berbentuk fx sama dengan, ya, fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi e pangkat min setengah x min mu per sigma kita kuadratkan. Dengan x-nya berjalan mulai dari negatif tak terhingga sampai dengan tak terhingga ini. Bentuk kurva normal seperti telah kita ketahui, bentuknya adalah seperti lonceng ini saudara ya. Bentuknya adalah seperti lonceng. Di mana tadi kalau kita mempunyai normal mu sigma kuadrat, maka di sini itu adalah nilai mu-nya. Jadi tepat di tengah sini ini adalah nilai mu-nya. Ya. Jadi tepat di tengah sini ini adalah nilai mu-nya. Sedangkan di sini ini adalah merupakan efeknya. Ya, di titik ini adalah merupakan fx kita. Tepat di sini ini adalah merupakan fx kita. Di mana di sini x, maka di sini adalah fx-nya. Sedangkan ini adalah merupakan simpangannya, saudara ya. Ini simpangannya. Ini merupakan simpangannya atau sigmanya. Jadi sigma ini merupakan simpangan dari mu ke x-nya. Seberapa besar simpangannya.
Saudara, sekali lagi yang harus kita ketahui, sebenarnya kurva normal ini mempunyai bentuk yang simetris. Jadi apa maksudnya saudara? Bentuk simetris di sini ini. Jadi kalau kita lipat, maka kiri dan kanan ini akan berimpit. Ya, bentuknya ya bisa kita lipat dan akhirnya menyatu. Dan tentu saja ini tidak tepat di garisnya sini. Karena apa? Karena ini kan memang negatif tak terhingga ya. Ini negatif tak terhingga. Jadi ini sebenarnya masih cukup panjang ya. Cuma kita tidak bisa menggambarkan itu sampai seberapa panjangnya. Begitu juga yang di sebelah kanan ini sebenarnya ya juga cukup panjang. Ya. Tapi yang pasti yang tengah di sini ini adalah merupakan rata-ratanya. Karena luas di bawah kurva normal ini adalah sama dengan 1, saudara. Sedangkan mu ini adalah nilai yang tepat di tengah. Ya. Jadi kalau kita tarik garis dari mu ini ke sebelah kiri itu mempunyai luas tengah ya. Di sini dari mu ke kiri ini mempunyai luas tengah. Sedangkan dari mu ke kanan itu juga mempunyai luas tengah ya. Jadi luas di bawah kurva normal ini adalah 1. Karena mu ini tepat di tengah, maka sebelah kiri mu itu nilainya setengah dan di sebelah kanan mu nilainya pun juga setengah kan demikian. Atau dengan kata lain, ini saya coba tuliskan, besar luasan di bawah kurva normal sebelah kiri dan kanan mu itu besarnya sama. Demikian ya. Karena sama-sama setengah, saudara ya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mencari luas di bawah kurva normal ini? Nah, untuk mencari luas di bawah kurva normal ini, saudara menggunakan transformasi ini, saudara. Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Ya. Jadi Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Dan akhirnya nanti kalau distribusi kita adalah bukan distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan variasinya sama dengan 1, maka dengan menggunakan transformasi ini, maka dia akan menjadi distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan variasinya, atau di sini disimbolkan dengan sigma kuadrat, itu nilainya adalah sama dengan 1. Kan demikian. Jadi saudara, transformasi Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma ini membawa distribusi normal sembarang ya. Maksudnya normal mu, sigma kuadrat, di mana mu-nya kita tidak tahu berapa nilainya dan sigma kuadratnya kita juga tidak tahu berapa nilainya. Kalau kita menggunakan transformasi ini, distribusi tersebut kita transformasi dengan X min mu dibagi dengan sigma, maka dia akan berdistribusi normal, maka akan kita peroleh ya. Dia adalah distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansinya atau sigma kuadratnya itu adalah sama dengan 1, rata-ratanya mu sama dengan 0. Nah, distribusi normal inilah yang biasanya kita sebut sebagai distribusi normal standar kan. Jadi apa saudara distribusi normal standar itu? Jadi distribusi normal standar itu adalah distribusi normal dengan rata-ratanya adalah sama dengan 0 dan variansinya adalah sama dengan 1. Baik, kita tidak berlama-lama, bagaimana sih cara kita untuk menentukan luasan di bawah kurva normal ini? Nah, ini ada contoh 1. Saudara, ini misalkan ini, tentukan probabilitas X kurang dari 3 ya. Tentukan probabilitas X kurang dari 3. Di mana X berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 2 dan variansinya sigma kuadrat sama dengan 4. Nah, ini biasanya kita simpulkan dengan N 2,4 kan demikian. Jadi
bagaimana saudara cara kita untuk memperoleh probabilitas X kurang dari 3 ini? Yang saja probabilitas X kurang dari 3 itu adalah sama dengan probabilitas X kita transformasi, saudara. Karena dia bukan distribusi normal 01 atau distribusi normal standar. Jadi perlu kita transformasi. Jadi di sini kita kurangkan dengan mu-nya, yaitu kita kurangi dengan 2, kita bagi dengan sigma. Sigma itu kalau dengan sigma itu adalah akar dari sigma kuadrat, kan demikian ya. Jadi dia merupakan akar 4 di X min 2 per akar 4 kurang dari karena yang kita cari X kurang dari 3, maka ya 3 min 2 per akar 4. Saja ini kalau saudara selesaikan, X min 2 dibagi akar 4, ini biasanya kita simbolkan dengan Z. Ya, hasilnya tadi kita simbolkan dengan Z. Sedangkan 3 min 2 dibagi 4, ini hasilnya adalah 0,5 atau 0,50. Nah, ini nanti kalau saudara lihat di kurva normal, nilainya di distribusi kurva normal, maka nilainya adalah 0,6915. Bagaimana saudara cara memperoleh nilai 0,6915 ini? Jadi sebenarnya saudara perlu membuka tabel distribusi normal kumulatif Z ya. Saudara perlu membuka tabel distribusi normal kumulatif Z. Kemudian pada nilai ini pada sumbu vertikalnya saudara temukan nilai 0,5. Dan pada sumbu horizontalnya saudara tentukan nilai nolnya. Nah, mungkin lebih jelasnya ini di sini ya. Saudara bisa lihat di sini. Jadi pada sumbu vertikalnya saudara tentukan nilai 0,5. Kemudian pada sumbu horizontalnya yang di atas ini saudara tentukan nilai 0,69. 0,00 ya. Karena kita kan 0,5 ya. Jadi yang atas di sini ini, sekali lagi, yang atas di sini ini untuk menentukan nilai pada digit keduanya. Ya. Ini nilai pada digit keduanya itu berapa. Sedangkan yang nilai yang Z yang ke bawah ini adalah untuk menentukan sampai nilai nilai Z 1 di belakang koma ya. Jadi yang ke bawah ini, yang vertikal ini sampai 1 di belakang koma, kemudian nilai Z-nya berapa, kemudian ini adalah di desimal yang keduanya, berapa. Jadi ketika mengatakan 0,5 ya berarti maksudnya kan 0,50 kan demikian ya. Oleh karena desimal yang keduanya di sini adalah 0 ya. Di sini 0,5, kemudian desimal yang keduanya adalah 0, berarti 0,50 ya. Jadi kalau saudara nanti lihat pada distribusi normal Z, itu nilainya adalah 0,6915. Ya, coba saudara berlatih, saudara lihat ya pada distribusi normal Z yang kumulatif ya. Kemudian yang berikutnya ini contoh yang kedua, saudara. Di sini pada contoh yang kedua ini kebetulan Z. Saudara disuruh menentukan nilai probabilitas Z itu kurang dari negatif 1,23. Nah, bagaimana saudara? Ya, jadi sekali lagi karena yang kita cari langsung Z, maka kita tidak perlu transformasi lagi, saudara. Ataupun kalau saudara transformasi ya hasilnya itu kan seperti itu ya. Atau dengan kata lain, kalau kita sudah Z, berarti tidak perlu kita transformasi. Jadi sekali lagi apa sih ini? Probabilitas Z kurang dari 1,23. Ini artinya, saudara ya, probabilitas yang dicari itu berasal dari distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan variasinya sigma kuadratnya sama dengan 1. Jadi dia sudah merupakan atau sudah berasal dari distribusi Z dengan rata-ratanya itu
0 atau mu-nya sama dengan 0 dan variasinya atau sigma kuadratnya sama dengan 1. Sehingga untuk mencari nilai probabilitasnya ini, kita langsung lihat, sekali lagi ya, kita langsung lihat dari tabel distribusi normal kumulatif Z. Dengan nilai sumbu vertikalnya 1,2 dan nilai pada sumbu horizontalnya adalah 0,03. Itu nanti kalau saudara lihat, nilainya adalah 0,1093. Ya baik, mungkin ini sebagai gambarannya. Jadi di sini nanti yang sumbu vertikalnya itu saudara cari nilai negatif 1,2 kan demikian. Kemudian nilai pada sumbu horizontalnya adalah pada 0,03. Ini nilainya adalah 0,1093. Coba silakan saudara berlatih, ya saudara berlatih, saudara cari berapa sih nilai dari probabilitas Z kurang dari negatif 1,23. Ya, Pak saudara berlatih. Di rumah saudara lihat tabel distribusi normal yang sudah diberikan pada saudara. Nah, kemudian yang berikutnya ini bagaimana saudara kalau ini gabungan, ya, kalau ini gabungan bagaimana? Sebagai satu contoh ini, tentukan probabilitas Z. Ini bukan saja, ini tentukan probabilitas X, di mana X-nya itu lebih dari 2, dan ini kurang dari 3. Tentunya ini bukan dari distribusi normal standar ya. Jadi saudara harus melakukan transformasi, kan demikian. Bagaimana transformasinya itu? Nah, kita lihat saudara. Oh, ini dari distribusi normal yang mana, kan seperti itu ya. Oh, ini dari distribusi normal dengan rata-rata mu-nya sama dengan 3 dan variansinya atau sigma kuadratnya sama dengan 4 kan. Jadi saudara itu apa namanya nanti saudara transformasi X-nya kita kurangkan dengan 3, kemudian kita bagi dengan akar variansinya, yaitu akar 4 kan. Jadi ini mungkin lebih jelasnya dijawab ini ya. Probabilitas X lebih dari 2 kurang dari 3 itu adalah 2 dikurangi 3 dibagi dengan akar 4. Kemudian ini X min 3 dibagi akar 4. Kemudian 3 min 3 dibagi akar 4. Jadi nanti ini sama dengan apa? Nah, kalau ini saudara selesaikan, maka kan kita peroleh sama dengan probabilitas Z antara negatif 0,5 sampai dengan 0. Ya. Jadi ini kan min 1/2. Ya, jadi dia sama dengan min setengah, kemudian batas kanannya adalah 0. Lalu bagaimana saudara cara mencari nilai Z yang di antara interval seperti ini? Nah, ini mudah. Jadi saudara hanya tinggal mencari probabilitas Z kurang dari 0, kemudian kita kurangkan dengan probabilitas Z kurang dari negatif 0,5. Jadi andaikan ini suatu batas, Z antara negatif 0,5 sampai dengan 0, itu adalah 0 ke kiri. Itu berapa probabilitasnya? Kemudian kita kurangkan atau kita hapus negatif 0,5 ke kiri. Jadi hasilnya adalah tengah-tengah toh. Jadi antara negatif 0,5 sampai dengan 0 probabilitas yang kita cari. Baik, nanti kalau saudara cari, nilainya coba saudara berlatih ya, melihat tabel distribusi normal. Jadi probabilitas Z kurang dari 0 itu nilainya adalah 0,5. Sedangkan probabilitas Z kurang dari negatif 0,5 itu nilainya adalah 0,3085 kan. Nah, sehingga kalau nanti saudara selesaikan nilainya adalah 0,1915. Saudara, ini mungkin ya apa namanya suatu catatan penting yang harus saudara apa namanya ketahui. Jadi pada distribusi normal probabilitas X kurang dari sama dengan A itu nilainya sama dengan probabilitas X kurang dari A. Ini harus saudara perhatikan. Jadi mungkin kalau pada distribusi yang diskrit,
probabilitas X kurang dari atau sama dengan A itu tidak sama, saudara ya, dengan probabilitas X kurang dari A. Coba kalau pada distribusi yang kontinu, khususnya distribusi normal, di sini ini X kurang dari sama dengan A, itu nilainya adalah probabilitas X kurang dari A. Kemudian yang kedua, probabilitas X lebih besar dari A, itu adalah apa? 1 dikurangi probabilitas X kurang dari atau sama dengan A. Ya, mungkin ini suatu bentuk transformasi atau perubahan-perubahan bentuk yang harus saudara ketahui ya, untuk lebih memudahkan saudara di dalam mencari nilai probabilitas di bawah kurva normal. Nah, saudara, saya kira ini beberapa catatan penting atau beberapa hal yang harus saudara ketahui di dalam mencari luas di bawah kurva ataupun luas di bawah distribusi normal. Saya harap ini apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saudara, kalaupun ada yang penting saudara belum mengerti, saudara bisa tanyakan pada saya, saudara bisa tulis pada kolom komen, andaikan saudara belum mengerti. Ya, insya Allah nanti akan coba saya jawab semampu mungkin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini sekali lagi ini mempunyai manfaat bagi saudara ya di dalam belajar statistika untuk lebih memahamkan kita pada bagaimana sih cara kita menggunakan distribusi normal. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Saudara, jangan lupa ya, sekali lagi terima kasih ya. Mohon sekali lagi klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih saudara. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.